Halo teman-teman teknisi sastra, terima kasih sudah mampir di video ini. Jangan lupa dukungannya, mohon dukungannya, like, share, and subscribe channel ini agar kita bisa terus membahas seputaran permasalahan handphone atau permasalahan sehari-hari terhadap smartphone kita masing-masing ya. Kali ini saya coba membahas tentang kinerja handphone yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di handphone tersebut. Apakah ini handphonenya refurbished atau replika atau yang lain-lain? Kita tidak membahas seperti itu. Namun kali ini simak videonya sampai selesai. Jika ada masukan dari teman-teman, jangan sungkan untuk komen di bawah tentang apa yang saya bahas kali ini. Di tangan saya ada Oppo A54s yang katanya total RAM-nya itu ada 6 GB ya. Oppo A54s dengan RAM 6 GB ya. Dan ROM-nya 128 GB. Nah, setelah saya pakai handphone ini, saya merasa kinerjanya itu tidak sesuai dengan spesifikasi ini. Jadi bagaimana kita bisa melihat keaslian atau kinerja sesungguhnya dari handphone ini? Saya rekomendasiin kali ini di video ini tentang sebuah aplikasi yang bagus menurut saya, ya ininya CPU Z. Nah, teman-teman bisa lihat itu akun Oppo-nya juga ada. Jadi saya tidak berani mengatakan handphone ini adalah handphone palsu atau replika ya. Namun bisa jadi ini handphone refurbished yang sudah dimodifikasi oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kembali ke CPU Z. Kenapa saya rekomendasiin ini dulu? Terlebih dahulu, sebaiknya teman-teman sebelum membeli atau deal-dealan dengan penjual handphone, terlebih dahulu teman-teman download dulu deh aplikasi ini. Bisa teman-teman dapetin di Play Store yang resmi ya, dan juga di file APK-nya juga banyak di Google. Namun saya rekomendasiin yang di Play Store. Nah, kali ini karena berhubung handphone di tangan saya ini baru saya riset ya, saya belum sempat bikin akun Google-nya. Saya lebih memilih mencari file APK-nya di Google. Nah, kalau teman-teman yang mau download ini tanpa ribet ya, tanpa ke Play Store, nanti link aplikasi tersebut saya cantumkan di deskripsi. Teman-teman tinggal download ya. Dijamin ya bebas dari malware karena ini saya pakai. Nah, ini aplikasinya CPU Z. Kenapa harus CPU Z? Karena di situ kita bisa melihat spesifikasi handphone ini secara detail, bisa cross check ya, lebih spesifik ya, lebih detail ya tentang chip yang dipakai, tentang prosesor ya, dan RAM tersebut sampai ke baterai dan memorinya berapa begitu. Nanti teman-teman cek aja karena banyak juga fitur-fitur lain yang belum saya sempat review ya, karena banyak fitur-fitur di dalam aplikasi ini. Nah, di sini karena saya download file APK-nya, ada beberapa langkah yang harus saya lakukan ya untuk install aplikasi yang sudah di-download di Google ya, file APK-nya ya. Nah, ini kita kasih izin dulu, kita beri izin dulu ya untuk file tersebut agar bisa diinstal di handphone. Nah, ini file APK-nya kita install. Nah, kita klik izin di pengelolaan file ya. Nanti kita diarahkan ke pengelolaan file, kita langsung install saja. Setelah diinstal kita langsung buka. Sebentar, ini lagi dalam install. Nah, langsung kita buka. Nah, inilah tampilan dari aplikasi CPU Z. Nah, di situ teman-teman bisa melihat chip yang dipakai MediaTek ya, MediaTek Helio P22. Terus model handphone ini atau tipe handphone ini MT6762. Nah, ini. Nah, ternyata total dari RAM-nya itu hanya 3 GB atau 2812 megabyte ya. Mohon maaf. Megabyte atau yang sering ditampilkan itu 3 GB. Ini aslinya cuma 3 GB betul. Handphone ini sudah dimodifikasi. Nah, internal storage-nya atau total penyimpanan memorinya itu hanya 48,5
GB. Begitu teman-teman, tidak seperti halnya yang dicantumkan di spesifikasi handphone ini ya. Di settingan tentang ponsel kita lihat di situ spesifikasinya tidak seperti itu ya. Nah, berarti handphone ini sudah dimodifikasi. Saya tidak mengatakan handphone ini palsu, karena di sana juga ada akun Oppo-nya resmi ya, dan fitur-fiturnya itu persis sama dengan Oppo gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan handphone ini palsu, tapi handphone ini sudah dimodifikasi oleh tangan-tangan yang iseng lah ya. Di sini apa alasannya itu kita juga tidak tahu. Apakah ini untuk bisa agar handphonenya bisa laris gitu ya, laris kenceng. Nah, saya punya perbandingan. Di tangan saya ada juga handphone Realme C15 yang ditentang ponsel. Di settingan saya lihat di situ RAM-nya. Kita lihat RAM-nya ada Realme C15, RAM-nya ada 4 GB ya. Ini spesifikasi yang dicantumkan di handphone. Kita bisa lihat di pengaturan, di about phone atau tentang ponsel ya. Dan total penyimpanannya itu 64 GB ya, atau 47,6 GB yang tersedia ya. Nah, sisanya itu sudah dipakai oleh aplikasi sistem ya. Nah, berarti ini 4/64. Nah, di dus atau di kotak si penjual mengatakan Realme C15 4/64 begitu ya. Namun kita cek lagi ke CPU Z yang sudah saya download di situ, apakah ini benar-benar asli ya, tidak seperti handphone sebelumnya. Di sini dicantumkan Realme C15 memakai Qualcomm ya, ini yang versi Qualcomm ya, Snapdragon, dan di sini total RAM-nya sama. Nah, artinya apa? Di sini handphone ini memang benar-benar sesuai kinerjanya dengan spesifikasi yang dicantumkan. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang melihat video ini, lebih baiknya sebelum kita beli handphone, yang terutama handphone second ya, ataupun handphone baru yang kita belinya itu dengan harga miring, harganya yang jauh di bawah harga standar ya, di gerai-gerai asli atau gerai-gerai resmi Oppo, Vivo atau yang lain-lain, alangkah baiknya teman-teman cross check dulu secara detail gitu ya, memakai aplikasi CPU Z ini untuk alat bantu. Kalau teman-teman mempunyai aplikasi yang lain dengan kinerja yang sama juga boleh. Intinya saya mengatakan di sini, sebelum beli handphone second, teman-teman lebih baik cross check dulu handphonenya, apakah ini sesuai dengan iklan atau spesifikasi yang dicantumkan oleh penjual, baik itu handphone second ataupun handphone baru yang teman-teman beli di luar gerai atau counter-counter resmi brand handphone yang mau teman-teman beli begitu. Jadi itu teman-teman, di sini itulah perbedaannya, kegunaan dari CPU Z. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi pemilik smartphone yang smart people. Terima kasih teman-teman semua, mohon dukungannya, like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.